Hai, saya Joe. Balik lagi di Dinding Joe. Nah, sebelum kisahnya dimulai, aku ingin memberitahu kalian satu channel YouTube keren. Namanya Jeng Santi. Channel yang mantap dan asik ini bercerita tentang kisah-kisah true crime atau kriminal yang disajikan dengan sangat menarik. Video-video yang disajikan bisa bikin hari-hari kalian nggak bosenin. Cara pengupasan kasusnya seru dan menarik. Dan ini bakal membuat kalian ketagihan. Jadi tunggu apa lagi? Abis dari sini langsung aja meluncur ke channelnya Jeng Santi. Supaya lebih gampang, saya sudah tempelkan link channelnya di kolom komen. Lakeland adalah salah satu kota terpadat di Polk County, Florida. Pada tahun 1981, Lakeland merupakan tempat dengan banyak pusat bisnis dan kawasan pemukiman yang berkembang pesat. Di kota inilah, tepatnya di 303 North Brunel Parkway, Linda dan kedua putranya tinggal. Linda dan kedua putranya awalnya berasal dari Hartselle, Alabama, dan mereka baru saja pindah ke Lakeland, Florida. Linda Patterson Slayton lahir pada tanggal 8 Maret 1950. Pada saat dia berusia 16 tahun, dia mengandung putra pertamanya yang diberi nama Jeffrey Slayton. Lalu, 3 tahun kemudian, Linda melahirkan putra keduanya yang diberi nama Timothy Slayton. Setelah anak keduanya lahir, Linda segera meyakinkan ayah dari kedua putranya yang bernama Frank Slayton untuk menikahinya, sehingga mereka bisa memulai sebuah keluarga. Namun sayangnya, Linda tidak mendapatkan keluarga bahagia seperti apa yang dia bayangkan. Frank ternyata adalah seorang suami yang kejam. Dia sering melecehkan dan melakukan KDRT terhadap Linda dan kedua anaknya. Selain itu, ternyata Frank juga kecanduan obat-obatan dan alkohol. Ketika lagi kumat, dia akan berubah menjadi pemarah dan suka melakukan kekerasan. Jeff dan tim ingat bahwa ayah mereka sering berubah menjadi monster dan memukuli mereka bertiga tanpa ampun. Karena tidak tahan diperlakukan seperti itu, Linda berpikiran untuk mengajukan perceraian. Setelah menjalani 9 tahun kehidupan rumah tangga yang bagaikan di neraka, pada tahun 1974, Linda Slayton akhirnya bebas dari Frank. Dia berhasil menceraikannya. Pada saat itu, dia masih berusia 24 tahun. Linda memulai kehidupan barunya sebagai ibu tunggal dengan 2 anak remaja. Dia mencoba yang terbaik untuk menafkahi keluarganya dan berusaha untuk selalu ada buat 2 anak laki-lakinya itu. Tapi, semua itu tidak mudah. Keuangan yang terbatas membuat Linda tidak memiliki mobil, sehingga anak laki-lakinya Jeff dan Tim sering pergi ke sekolah dengan berjalan kaki. Untungnya, kadang mereka ditawari tumpangan ke sekolah oleh tetangga mereka. Di sekolah, Jeff dan Tim suka bermain American football. Tetapi karena mereka tidak memiliki tumpangan ke tempat latihan tersebut, pelatih mereka yang bernama Joe sering menjemput dan menurunkan mereka di dekat rumah. Seminggu sebelum tanggal 4 September, Linda sedang membersihkan rumahnya untuk menyambut ibunya. Dia ingin ibunya tinggal bersamanya, karena dengan kehadiran ibunya di rumah, pasti akan bisa membantu mengatur dan membuat rumahnya menjadi lebih nyaman. Saudara perempuannya yang bernama Judy juga sering datang mengunjunginya. Mereka biasanya menghabiskan waktu bersama sambil minum kopi panas. Pada tanggal 3 September 1981 malam, Jeff Slayton pulang dari latihan sepak bola. Tetapi, dia tidak menemukan apapun untuk dimakan di rumah saat itu. Jeff lalu pergi menuju ke tempat kakek neneknya. Sekitar pukul 21.30 malam, dia baru kembali ke rumah. Akan tetapi, rumah itu masih kosong. Baru setelah sekitar pukul 23.30 malam, Linda dan Tim, putra bungsunya itu pulang ke rumah. Ternyata, Linda pergi ke rumah tetangganya untuk bermain kartu. Jeff sempat melihat ibunya mencuci piring, sementara Tim langsung pergi tidur. Jeff lalu mendatangi ibunya dan meminta maaf, karena keduanya sempat bertengkar di pagi hari itu. Setelah mereka berbaikan, Linda mengucapkan selamat malam kepada Jeff. Jeff ingat, dia sempat mengatakan kata-kata ini. "Aku mencintaimu, Bu. Sampai ketemu lagi besok." Pada tanggal 4 September 1981, sekitar jam 8.30 pagi, Judy tiba di rumah Linda. Dia pergi ke kamar Linda dan mengetuk pintunya 2 kali. Akan tetapi tidak ada jawaban. Dia pikir Linda mungkin masih tidur. Tapi Judy merasa aneh. Linda biasanya bangun sebelum anak-anaknya pergi ke sekolah.
Saat dia berjalan keluar rumah, Judy melihat sesuatu yang aneh di jendela kamar Linda. Tirai jendelanya hilang. Sementara itu, jendelanya dalam keadaan terbuka lebar. Judy lalu memutuskan untuk kembali ke kamar Linda dan mengetuknya lagi. Dan kali ini, dia mencoba membuka pintunya. Betapa kagetnya Judy ketika masuk dan menemukan tubuh Linda yang sudah terbujur kaku dan tak bernyawa. Dia langsung berteriak histeris. Seorang penjaga di dekat rumah itu mendengar teriakan Judy dan langsung menelpon 911. Linda diketemukan tewas dengan gantungan baju dari kawat melilit di lehernya. Tubuhnya sebagian telanjang, dan dia terbaring tepat di seberang tempat tidur dengan kepala tertunduk di lantai. Tidak ada tanda-tanda perlawanan. Lemarinya dalam keadaan terbuka lebar. Semua barang-barang yang ada di sana tetap rapi dan tidak berantakan. Hanya dalam hitungan menit, reporter berita, polisi Lakeland dan petugas medis tiba di TKP. Pita tanda kuning langsung dipasang mengelilingi seluruh rumah Linda. Tim dan Jeff sama-sama terbangun karena keributan tersebut. Mereka diminta untuk meninggalkan rumah mereka yang sekarang menjadi TKP. Jeff melewati kamar ibunya tanpa melihat tubuhnya yang sudah tidak bernyawa. Tapi, tim sempat melihat tubuh ibunya yang berlumuran darah dengan gantungan baju di lehernya untuk yang terakhir kalinya. Mereka berdua lalu dikirim untuk tinggal bersama dengan kakek neneknya, sambil menunggu penyelidikan lebih lanjut. Untuk sekedar informasi, Linda masih berusia 31 tahun ketika dia dibunuh. Tidak lama kemudian, Sersan Edgar Pickard dari Departemen Kepolisian Lakeland tiba di TKP. Dialah yang memimpin penyelidikan kasus tersebut. Sersan Edgar menemukan bukti penting di TKP, yaitu beberapa sidik jari di kamar tidur Linda. Sebagian besar sidik jari itu adalah milik almarhum Linda Slayton. Namun, ada satu sidik jari yang bukan miliknya. Itu adalah cetakan telapak tangan seseorang. Cetakan telapak tangan itu ditemukan di ambang jendela kamar tidur Linda, di mana tirai jendelanya telah hilang. Untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Linda Slayton, tubuhnya lalu dibawa untuk diautopsi. Dan di sana, mereka menemukan beberapa luka dan memar di sekitar lengan, bahu, dan lehernya. Dari hasil otopsi, diketahui kalau Linda telah disiksa secara brutal. Awalnya, dia dipukuli, kemudian dilecehkan secara seksual, dan setelah itu dicekik sampai mati dengan gantungan baju dari logam yang diambil dari lemari bajunya sendiri. Bukti yang paling penting adalah cetakan telapak tangan yang ditemukan di jendela. Karena itu, dapat mengidentifikasi pelakunya dengan cara menemukan kecocokan DNA. Akan tetapi, pada saat itu analisis forensik DNA belum tersedia. Untuk mencari tahu siapa pelakunya, polisi terpaksa menginterogasi seluruh keluarga Linda. Dan sebagai tersangka pertama, polisi mencurigai mantan suaminya Linda yaitu Frank Slayton. Pada tahun 1975, saat bercerai dengan Frank, Linda mengatakan bahwa Frank memiliki sifat agresif dan kasar. Dia juga tidak pernah peduli dengan keluarganya. Frank lalu dibawa untuk diinterogasi. Namun, ketika polisi mengecek alibinya pada malam Linda dibunuh, polisi menemukan bahwa Frank berada di rumahnya di Alabama. Tersangka kedua adalah putra Linda sendiri, yaitu Jeff Slayton. Dia dianggap sebagai tersangka karena sebelum Linda terbunuh, Jeff sempat bertengkar sengit dengan ibunya. Sebagai putra sulung, Jeff merasakan tekanan hidup dalam keluarganya. Memiliki ayah yang sangat kasar, dan kemudian harus tinggal dengan ibu tunggal. Ada saat-saat tertentu ketika Jeff dan ibunya sering bertengkar karena hal-hal sepele. Tetapi, Jeff selalu meminta maaf kepada ibunya ketika dia mau pergi tidur. Bahkan pada saat malam pembunuhan itu, Jeff sudah berbaikan dengan ibunya. Selain diinterogasi oleh polisi tentang kejadian malam itu, Jeff juga menjalani 2 tes poligraf atau tes kebohongan. Dan hasilnya, semua perkataan dia jujur, sehingga polisi mengeluarkannya dari daftar tersangka. Tersangka ketiga adalah pacar Linda. Jadi, di saat itu Linda mulai berkencan dengan seorang pria kulit putih yang tidak disebutkan namanya. Mereka memiliki hubungan dekat, bahkan dengan anak-anaknya Linda. Dan setelah menjalani pemeriksaan dan tes poligraf, pacarnya Linda juga dibebaskan karena dia tidak bersalah. Polisi pun akhirnya kehabisan tersangka. Hingga beberapa tahun kemudian pada bulan September 2001,
polisi mendapatkan informasi. Ada desas-desus tentang seorang pria berusia 24 tahun yang melakukan kejahatan serupa, di mana kejadiannya terjadi 1 tahun setelah Linda dibunuh. Namanya Jamie Ulmer. Jamie ditangkap karena dia menculik seorang gadis berusia 10 tahun melalui jendela kamar tidurnya dan hampir membunuhnya. Ketika polisi memeriksa berkas Jamie, mereka menemukan bahwa dia telah dihukum selama 80 tahun penjara. Kasus kejahatannya dan kasus Linda memang sangat mirip. Pada saat pembunuhan Linda, Jamie ditemukan tinggal di kompleks rumah yang sama dengan Linda. Bukti yang ditemukan terhadapnya membuat polisi mengira dia adalah tersangka utama. Tetapi, pada saat penyelidikan dilakukan, Jamie sudah meninggal. Jadi tidak mungkin untuk melakukan tes kecocokan DNA. Karena kalau polisi mau melakukan itu, maka mereka harus menggali tubuhnya untuk melakukan tes tersebut. Untungnya, ibu Jamie mengizinkan tes DNA itu, dan polisi berhasil mendapatkan sampelnya. Namun ketika hasilnya dicek, tidak ada kecocokan sama sekali. Polisi pun bingung. Jika bukan keluarga, orang terdekat, atau penjahat seperti Jamie, lalu siapa yang membunuh Linda? Hari telah berubah menjadi minggu, dan minggu berubah menjadi bulan. Tanpa terasa, waktu berlalu begitu saja. Polisi di Lakeland masih terus mencari orang-orang yang diduga sebagai pelakunya. Tetapi, tidak ada yang pernah dituntut atau ditangkap. Tanpa adanya petunjuk ataupun bukti baru, kasus ini menjadi dingin. Tim dan Jeff Slayton harus menghadapi kenyataan bahwa ibu mereka telah tiada. Dan mereka hanya memiliki kakek dan nenek mereka yang bernama Clarence dan Margaret Harris. Sementara penyelidikan polisi terus berlangsung, orang tua Linda dan putranya mengadakan pemakaman untuknya. Dan segera setelah pemakaman, mereka kembali menjalani kehidupan dan rutinitas sehari-hari. Jeff dan Tim kembali ke sekolah. Tim kembali bermain American football. Rekan satu tim dan pelatihnya sangat mendukung dia. Ketika dia tidak memiliki tumpangan pulang ke rumah kakek neneknya, pelatih Joe masih mau mengantarnya dan menjemputnya pulang pergi. Sebulan kemudian, Tim menggantungkan foto regu tim sepak bolanya di dinding kamar tidurnya. Foto itu memberinya motivasi untuk bisa melewati semua kejadian tragis itu. Bertahun-tahun kemudian, Tim dan Jeff telah menjadi pria dewasa. Mereka tumbuh menjadi pria yang peduli dan cinta dengan keluarga. Jeff menikah dan kemudian memiliki 2 anak. Tim juga menikah dan memulai sebuah keluarga. Seiring berjalannya waktu, kedua anak Linda ini masih sering menghubungi polisi di Lakeland untuk melihat kemajuan seperti apa yang dibuat dalam kasus ibu mereka. Jeff Slayton masih ingat pada malam saat ibunya Linda terbunuh. Katanya, "Saya tidak mendengar apa-apa pada malam itu, dan jujur, sangat sulit untuk saya meneruskan hidup seperti ini." Bahkan tetangganya Linda mengatakan bahwa mereka tidak mendengar apapun yang mencurigakan pada malam saat Linda dibunuh. Meskipun Jeff dan Tim masing-masing telah memiliki kehidupan yang sukses, mereka selalu memastikan bahwa kasus ibunya masih berjalan. Dalam sebuah wawancara, Tim mengatakan, "Tidak peduli berapa banyak detektif yang harus kami temui di sini, kami akan terus memberitahu mereka bahwa kami masih di sini, dan kami ingin tahu siapa yang membunuh ibu kami." Akhirnya, 17 tahun telah berlalu sejak meninggalnya Linda. Meskipun lebih dari 1 dekade berlalu, polisi tetap bertahan dalam penyelidikan mereka. Pada tahun 1998, Sersan Edgar Pickett telah meninggalkan jabatannya. Dan kasus Linda Slayton akhirnya ditugaskan ke tim investigasi baru. Detektif Brad Chris ditugaskan untuk kasus ini. Dan saat dia memeriksa bukti-bukti di TKP, dia menemukan DNA tak dikenal dari kasus Linda Slayton yang telah dikumpulkan sejak tahun 1981. Detektif Brad Chris lalu mengirimkan sampel itu ke Laboratorium Kejahatan di Departemen Penegakan Hukum Negara Bagian Florida, atau yang lebih dikenal sebagai FDLE. Pada tahun 1999, Laboratorium Kejahatan di FDLE mampu membongkar dan mengembangkan profil DNA lengkap dari setiap orang. Dan setelah menerima profil DNA dari tersangka pembunuh Linda Slayton, mereka kemudian mulai menjalankan daftar tersangka sekali lagi.
Kali ini, Detektif Brad Grace bertekad untuk mendapatkan sampel DNA dari semua orang yang dicurigai pada saat kejadian itu. Pada saat itu, sudah tahun 2001, dan Detektif Grace yakin bahwa profil DNA yang cocok pasti akan mengungkapkan pembunuhnya Linda. Dia memastikan untuk berbicara dengan Jeff dan tim terlebih dahulu. Ketika tim dan Jeff tiba, Detektif Grace mengumpulkan sampel DNA mereka dan mengirimnya untuk pengujian lebih lanjut. Ketika hasilnya kembali, tidak ada kecocokan. Nama Jeff dan tim langsung dihapus dari daftar tersangka. Frank Slayton adalah subjek investigasi berikutnya. Pada saat itu, Frank telah berhenti minum selama bertahun-tahun setelah kematian Linda. Dia tampaknya telah kehilangan sifat agresif dan kasarnya. Tim dan Jeff juga dapat bertemu dengan ayah mereka saat itu. Frank setuju untuk mengirimkan DNA-nya untuk pengujian. Namun, DNA-nya tidak cocok dengan profil DNA yang tak dikenal itu. Detektif Grace lalu mengirimkan profil DNA tak dikenal dari kasus ini ke database DNA nasional FBI pada tahun 2005, di mana terus-menerus dicocokkan dengan sampel DNA yang baru dikirimkan. Detektif Grace menghapus lusinan tersangka selama penyelidikannya dengan menggunakan bukti DNA ini. Namun sayangnya, belum terungkap siapa pelaku pembunuhan Linda. Karena dia akhirnya pensiun pada tahun 2015 setelah menghabiskan 17 tahun dalam kasus Linda Slayton ini. Kasus Linda Slayton akhirnya dilanjutkan oleh detektif baru yang bernama Tammy Hedgecock dan Russell Hardy. Detektif Tammy 3 tahun mempelajari penyelidikan ini. Dia tahu kalau FDLI telah mengembangkan teknologi terobosan yang dapat membantu dalam mengidentifikasi DNA yang tidak dapat diidentifikasi. Karena itu, Detektif Tammy lalu mengirim DNA di TKP kepada Sissy Moore, yang merupakan seorang ahli silsilah genetik yang bekerja untuk FDLI. Sissy mengunggah DNA anonim dari kasus Linda Slayton. Kemudian dia menggunakan akte kelahiran, akte nikah, surat kematian, dan media sosial untuk membuat silsilah keluarga genetik. Sissy lalu membuat 3 cabang silsilah keluarga untuk si pembunuh, yang membantunya mengidentifikasi satu orang yang paling mungkin bertanggung jawab atas pembunuhan Linda Slayton. Dan ternyata, orang itu ada di antara foto yang tergantung di dinding kamar tidur tim. Orang itu berdiri tepat di belakang bahunya tim. Dia adalah Joseph Clinton Mills, atau yang lebih dikenal sebagai pelatih Joe. Setelah mengetahui nama pembunuhnya, Detektif Tammy dan Russell melakukan pemeriksaan latar belakang Joseph Mills. Mereka kemudian menemukan beberapa kejahatan yang dilakukan oleh Joseph. Salah satunya adalah melakukan pencurian besar dengan memalsukan surat wasiat. Meskipun dia tidak pernah dituntut untuk kejahatan itu, polisi berhasil mendapatkan jejak telapak tangan dan sidik jarinya. Dan seperti yang diceritakan di awal, Sersan Edgar Pickett telah menemukan cetakan telapak tangan di jendela TKP. Karena ini, berarti kasus dingin yang tidak terpecahkan lebih dari 40 tahun akhirnya menemukan titik terang. Penyelidik lalu membandingkan sidik jari yang diambil pada tahun 1981 dari jendela rumah Linda Slayton ke cetakan telapak tangan Joseph Mills, dan mereka menemukan kecocokan. Tetapi, polisi masih perlu membandingkan sampel DNA terbaru dari tersangka dengan DNA dari kasus Linda Slayton. Polisi memutuskan untuk mendapatkan DNA-nya Joseph untuk diuji tanpa sepengetahuannya. Mereka mengambil kantong sampah dari rumah Joseph Mills dan memeriksanya di kantor polisi untuk mencari barang-barang yang mungkin memiliki DNA-nya. Saat memilah sampah itu, polisi menemukan selotip medis di salah satu tas yang langsung mereka kirim ke pusat laboratorium kejahatan untuk diuji. Polisi juga mulai menyelidiki kehidupan pribadi Joseph secara lebih rinci lagi sambil menunggu hasil tes DNA-nya. Ternyata, Joseph menghabiskan sebagian besar dari 58 tahun hidupnya di kota Kathleen, Florida, yang hanya berjarak 30 menit dari TKP. Dia menikah dan telah memiliki anak dan cucu. Sementara itu, sekitar 2 minggu kemudian, hasil dari lab keluar dan menunjukkan bahwa DNA yang ditemukan di TKP dan DNA Joseph pada pita perekat medis persis sama. Pada bulan Desember 2019, polisi menangkap Joseph Mills dan membawanya untuk diinterogasi.
Sedikit kelas sebalik, pada tahun 1981, Joseph Mill baru berusia sekitar 20 tahun ketika dia melakukan kejahatan itu. Sebenarnya, 1 hari setelah pembunuhan Linda Slayton, polisi sempat menanyai Joseph, tetapi hanya melalui telepon. Dalam percakapan singkat melalui telepon itu, Joseph mengatakan kepada polisi bahwa dia menurunkan tim setelah latihan American Football pada tanggal 3 September 1981 malam sebelum pembunuhan. Karena hal ini, polisi tidak pernah menganggap Joseph sebagai tersangka saat itu. Awalnya ketika diinterogasi, Joseph Mill mengaku kalau Linda Slayton telah mengundangnya ke rumah malam itu. Dan maka malam itu berakhir dengan hubungan intim atas dasar suka sama suka. Akan tetapi, polisi menyadari bahwa cerita Joseph adalah rekayasa. Polisi menyimpulkan bahwa Joseph telah menargetkan Linda bahkan sebelum malam pembunuhan itu. Kemungkinan besar pasti karena Joseph naksir Linda, tapi Linda telah menolaknya. Joseph sengaja menjemput tim untuk latihan sepak bola dan mengantarnya ke rumah setelah selesai latihan demi untuk melihat Linda. Ditambah lagi, fakta bahwa Joseph tinggal di dekat rumah Linda Slayton. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi pada malam tanggal 3 September 1981? Menurut pengakuan Joseph Mill, dia baru saja mengantar tim pulang ke rumahnya setelah latihan sepak bola. Malam itu, ketika tidak ada orang di rumah, Joseph kembali dan masuk melalui jendela kamar tidur Linda. Dia kemudian menunggu Linda masuk ke kamar tidur sambil bersembunyi di lemari baju. Saat Linda masuk, Joseph memukul Linda, melecehkannya secara seksual, dan akhirnya mencekik Linda dengan gantungan kawat dari lemarinya. Sewaktu di persidangan, Joseph Mill mengatakan kepada pengadilan bahwa dia sebenarnya adalah orang yang baik. Tapi, cintanya ditolak oleh Linda begitu saja. Yang menyedihkan, dia bahkan tidak merasa menyesal dan tidak pernah meminta maaf kepada keluarga Linda Slayton. Tentu saja, keluarga Linda Slayton sangat marah. Mereka tidak mengerti kenapa Joseph membunuh Linda. Apa salahnya Linda sampai harus dibunuh? Pada akhirnya, Joseph Mill dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat pertama dan melakukan pelecehan seksual. Dia diberi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat oleh hakim. Meskipun Joseph Mill telah dipenjara dan tidak akan pernah melarikan diri dari penjara hidup-hidup, Tim dan Jeff tetap sangat marah dan tidak puas. Joseph telah menikmati hidupnya bertahun-tahun dalam kebebasan, sementara mereka harus menghabiskan sebagian besar hidup mereka tanpa ibu mereka. Tim sampai syok saat tahu kalau Joseph adalah pelakunya, karena baginya pelatih Joe adalah panutannya di masa lalu. Tim ingat kalau Joseph sering bertanya kepadanya tentang kasus ibunya. Joseph selalu menanyakan perkembangan kasus itu. Apakah polisi sudah menemukan pelakunya atau belum? Selama ini, Tim mengira kalau pelatihnya sangat perhatian kepada mereka. Ternyata, semua itu dilakukan untuk menjauhkan dirinya dari kecurigaan. Dia sengaja mengulurkan tangannya untuk membantu Tim dan Jeff. Sampai hari ini, Tim masih tidak percaya bahwa pembunuh ibunya adalah orang yang paling dia percayai. Tim bahkan mengatakan kalau selama ini dia memajang foto pembunuh ibunya di rumahnya. Tim dan Jeff menjadi sangat dekat setelah kejadian ini. Mereka sering mengunjungi makam ibunya dan menyalakan lilin di sebelah foto ibunya pada hari peringatan kematiannya. Jeff berkata, "Ibuku pasti melihat kami terus dari surga. Dia ingin kami menjalani hidup kami dan selalu berbuat baik. Dan aku ingin membuatnya bangga. Aku selalu merindukanmu, Ma." Nah, gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. Four decades of pain, heartbreak, and rage spilled out of Jeff Slayton, all directed at one man. I hate you, you can't die, and burn in hell fast enough for me. I don't know why you can't tell me why. Why'd you have to burn my Bible?